Al-Farabi atau Abu Nasr Muhammad bin Larhan bin Uzalak Al-Farabi dilahirkan di Wasij distrik Farab, yang juga dikenal dengan nama Otrar, di Transoksiana, sekarang Uzbekistan, pada 257 H. 870 M dan wafat di Damaskus pada 950 M. Al-Farabi dikenal dengan nama Al-Farabius atau Aven Nasr di kawasan Eropa. Ayah Al-Farabi merupakan seorang ofisir tentara keturunan Persia. Sejak kecil Al-Farabi sudah memiliki ketertarikan dan kecakapan dalam bidang bahasa. Ia menguasai bahasa Iran, Turkestan, dan Kurdistan. Bahkan, ada yang menyebutkan Al-Farabi bisa berbicara dalam 70 macam bahasa, tetapi yang secara aktif ia kuasai hanya 4 bahasa, yakni bahasa-bahasa yang disebutkan di atas. Masa muda Al-Farabi diisi dengan belajar bahasa dan sastra Arab di Baghdad kepada Abu Bakar As-Sarraj. Pada saat bersamaan, ia juga belajar logika dan filsafat kepada Abu Bisir Matitus bin Yunus, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani. Selanjutnya, Al-Farabi pindah ke Haran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil dan berguru kepada Yuhana bin Jilat. Tak lama kemudian, ia kembali ke Baghdad untuk memperdalam filsafat dan menetap di sana selama 20 tahun sembari membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani serta mengajar. Pada usia 75 tahun, tepatnya pada tahun 330 H. 945 M, Al-Farabi pindah ke Damaskus dan diberi amanah sebagai seorang ulama istana dengan tunjangan yang besar sekali. Namun, ia memilih hidup sederhana, zuhud, dan tidak tertarik dengan kemewahan dan kekayaan. Selama di Damaskus, Al-Farabi bertemu dengan sastrawan, penyair, ahli bahasa, ahli fikih dan kaum cendekiawan lainnya. Fokus Al-Farabi adalah mendalami ilmu-ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fikih, dan mantik logika. Hampir sepanjang hidup, Al-Farabi terbenam dalam dunia ilmu sehingga tidak dekat dengan penguasa-penguasa Abbasiyah waktu itu. Pemikiran Al-Farabi banyak dipengaruhi karya filsafat Yunani. Dalam artikel, Pemikiran Filsafat Al-Farabi, yang termuat di Jurnal Ilmu-Ilmu Usuluddin, 2016 usai ratusan kali membaca karya metafisika Aristoteles, keingintahuan Al-Farabi belum terpuaskan. Setelah itu, Al-Farabi berupaya menjelaskan kembali konsep metafisika penciptaan alam dari wujud tunggal yang abadi dengan penjelasan yang lebih detail dan sempurna. Menurutnya, alam tercipta melalui pelimpahan atau emanasi yang berlangsung dari akal pertama hingga akal ke-10 secara serentak dan bertingkat. Pandangan ini membuktikan bahwa Al-Farabi dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Al-Farabi menyimpulkan bahwa alam berasal dari zat yang maha tunggal, kekal dan suci melalui pelimpahan emanasi. Penciptaan alam diawali dengan adanya semua alam ini berasal dari wujud tunggal yang mesti ada, wajib al-wujud, yaitu Tuhan, kemudian melimpah menghasilkan mungkin al-wujud. Argumen lain yang dijadikan dasar oleh Al-Farabi adalah keteraturan alam dan tata letaknya yang sangat teratur seperti anggota tubuh yang bekerja sesuai fungsinya. Hal ini menunjukkan alam ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dari wujud yang tunggal dan tersistem sedemikian rupa. Menurut Harun Nasution, filsuf Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, terdapat perbedaan cara pandang antara kaum Mu'tazilah yang berusaha memurnikan tauhid dengan jalan peniadaan sifat-sifat Tuhan, kaum Sufi yang mensucikan Tuhan dengan cara peniadaan wujud hakikat yang tampak selain wujud Allah, dan kaum filosof Islam yang dipelopori oleh Al-Farabi. Al-Farabi, melalui teori emanasinya, Al-Faid Al-Ilahi, hendak mentakdiskan, mensucikan Tuhan dengan jalan meniadakan, arti banyak, dalam diri Tuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran filsafat, tasawuf, dan wahyu sama-sama ingin mengokohkan keesaan Tuhan melalui metode yang berbeda.